Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pendidikan agama Islam bersama dengan Abi Alif. Dan ini adalah modul kedua, yaitu tentang akidah, yang membahas tentang materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ada 3 nama-nama baik Allah atau 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu tentang As-Sami', Al-Basir, dan Ar-Razzaq. Abi Alif sangat menyarankan kalian untuk menonton terlebih dahulu video ini sampai tuntas sebelum kalian mencatatnya, agar penjelasan yang Abi sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian cermati dengan baik. Dan tolong jangan di-skip dalam menonton video ini. Tujuan dari mempelajari materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalian diharapkan mampu untuk mendalami makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan rasa syukur, serta mampu menghindari dari rasa takut dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pertama, apa itu iman? Iman adalah kata yang sering kita ucapkan, sering kita dengar. Tetapi pertanyaan sederhana, iman itu apa? Mari kita baca hadisnya. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi ketika kita membahas iman kepada Allah, berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita yakini itu, maka kita ucapkan dengan lisan kita dalam bentuk syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan setelah kita yakini dalam hati dan kita ucapkan, kita ikrarkan dalam lisan kita, maka yang terakhir tentu kita harus membuktikan keyakinan dan ucapan kita itu dengan amal perbuatan. Kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita beriman, lisan kita mengatakan beriman. Mana buktinya? Apa perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaikan cinta tidak cukup hanya sekedar di lisan, tetapi cinta pun butuh pembuktian. Maka iman pun demikian. Iman tidak cukup hanya sekedar di hati, sekedar di lisan, tetapi iman juga memerlukan pembuktian dalam bentuk perbuatan. Ada 3 Asmaul Husna sesuai dengan judul tadi yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini, yaitu As-Sami', Allah Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat, dan Ar-Razzaq, Allah Maha memberikan rezeki. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah As-Sami', Allah Maha mendengar. Mari kita baca ayatnya. Ini adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, bersyukur ia kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku 2 orang putra, yaitu Ismail dan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu baru punya anak di usia tua, dan Allah langsung memberikan 2, yaitu Ismail dan Ishak, dan alhamdulillah dua-duanya pun menjadi nabi.
Artinya penantian panjang Ibrahim untuk bisa memiliki anak itu tidak sia-sia. Allah tahu kapan harus memberikan atau mengabulkan doa Ibrahim, doa kita semua. Bahkan mengabulkannya bukan hanya sekedar anak, tetapi anaknya menjadi nabi, manusia terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi. Inna Rabbi lasami'ud doa, sesungguhnya Tuhanku benar-benar mengabulkan, mendengarkan doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 39. Jadi Allah mengabulkan doa kita itu melebihi dari apa yang kita minta. Asalkan kita yakin, kita percaya, kita beriman bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita dan Allah tidak akan pernah mengecewakan doa kita. Bagaimana contoh perilaku beriman kepada sifat As-Sami ini? Yang pertama tentu ini contoh yang Abi kumpulkan ya, masih banyak contoh lain tentunya yang bisa kalian cari sendiri. Yang pertama, salah satu contohnya adalah berdoa sebelum maupun sesudah mengerjakan sesuatu. Sebelum makan kita berdoa, setelah makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, sebelum belajar kita berdoa, setelah belajar kita berdoa, mau naik kendaraan berdoa, turun dari kendaraan berdoa, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa. Semua aktivitas kita akan bernilai ibadah kalau kita awali dengan doa dan kita akhiri pun dengan doa. Kenapa harus dengan doa? Karena Allah akan mendengar doa kita dan akan memudahkan segala urusan kita. Dan itu pun juga tanda bahwa kita tidak sombong, bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Kita tetap memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, setiap memulai maupun mengakhiri pekerjaan kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Kita minta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah selesai kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menginginkan sesuatu, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menjadi seorang polisi, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pilot, menjadi astronot dan cita-cita mulia lain, jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada masalah, curhatnya dengan Allah, bukan di media sosial. Ini yang sering terjadi hari ini. Ketika ada masalah, ngadunya ke medsos, bukan kepada Allah. Kalau kita ngadu ke medsos, orang-orang yang mendengarkan itu tidak semuanya care dengan kita. Orang-orang yang membaca tulisan-tulisan kita di media sosial yang sedih-sedih itu, yang galau-galau itu, tidak semua dari mereka care, peduli dengan kita. Bisa jadi kan? Bisa jadi mereka justru menertawakan kita dengan masalah kita. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan memberikan solusi, jalan keluar terbaik untuk kita. Solusi, jalan keluar yang terbaik untuk masalah yang kita hadapi. Dan apabila sedang bahagia, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ingatlah aku ketika kamu senang, maka aku akan ganti mengingatmu ketika kamu sedang sedih. Jangan lupa itu. Hikmah kebaikan apa yang kita dapat apabila kita menunjukkan sikap beriman kepada As-Sami, Allah Maha mendengar ini? Tentu kita hanya meminta kepada Allah. Artinya kalau semuanya hanya kepada Allah, kita akan terhindar dari sifat syirik. Itu kebaikan pertama. Kita akan terhindar dari sifat syirik, sifat menggantungkan, mengharapkan sesuatu kepada makhluk, kepada sosok selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama, kita akan terhindar dari sifat syirik. Yang kedua, tidak mungkin kita meminta kepada yang lain apabila kita yakin bahwa Allah akan mendengar segala permintaan dan doa kita. Mustahil kita meminta kepada yang lain, mustahil kita meminta kepada makhluk ciptaan Allah,
Mengapa kita meminta kepada ciptaan? Mengapa tidak kita minta kepada penciptanya? Apalagi kita berharap kepada sesama manusia. Kita dan manusia-manusia lain itu sama-sama diciptakan. Mengapa kita meminta kepada orang yang sama dengan kita? Mengapa tidak kita meminta kepada kekuatan zat yang mampu untuk melakukan segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hanya Allah lah yang maha mendengar doa kita dan yang mengabulkan doa-doa kita. Jadi Allah tidak hanya mendengar, tetapi Allah juga akan mengabulkan. Allah tidak hanya senang mendengar kita merengek, mendengar kita merintih dalam doa-doa kita, tetapi Allah pun akan menjawabnya dalam wujud pengabulan dari doa-doa kita. Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran, Quran Surat Maryam ayat 4, "Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Apabila kita meminta kepada manusia, kepada makhluk, kepada orang lain, mereka ada kemungkinan untuk mengecewakan permintaan kita. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% dijamin Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Basir. Allah Maha melihat. Mari kita baca ayatnya. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang ghaib, yang tidak mampu dilihat oleh mata, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Jadi anak-anakku semua, penglihatan mata kita itu terbatas. Apabila kita tidak mampu melihat hal-hal yang bisa dilihat oleh mata kita, maka hal itu adalah ghaib. Ghaib itu artinya tidak mampu dilihat oleh mata, tidak mampu disentuh oleh fisik kita, itu ghaib. Baik yang di langit maupun yang ada di bumi, ada yang ghaib, ada yang tidak mampu kita lihat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk melihatnya, dan Allah mampu melihat setiap apa yang kita kerjakan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Bagaimana contoh perilaku orang yang beriman kepada sifat Al-Basir, Maha melihat ini? Pertama, ia pasti akan berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan jujur dan tidak curang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan yang kedua, kebalikannya, kita pun pasti akan merasa takut apabila ingin berbuat hal yang salah dan kita tahu bahwa itu memang salah. Ada orang yang berbuat salah tetapi ia tidak tahu kalau itu salah. Tetapi yang parah adalah orang yang berbuat salah dan dia tahu itu salah. Harusnya kita merasa takut kalau kita memang beriman kepada Al-Basir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyaksikan, Maha melihat maksiat yang kita lakukan. Bayangkan, jika kita melakukan perbuatan yang salah kemudian dilihat orang lain saja kita malu, maka bagaimana mungkin kita tidak malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan maksiat, kesalahan yang kita lakukan? Harusnya kita lebih malu lagi. Apa hikmah kebaikan yang akan kita dapat apabila kita beriman kepada sifat Al-Basir ini? Kita pasti akan lebih bersemangat dalam beribadah. Kenapa? Karena Allah melihat kita sedang ibadah. Allah pasti senang melihat hambanya beribadah. Dan kita pasti akan takut untuk berbuat dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat semua kebaikan maupun keburukan yang kita perbuat. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah kamu melihatnya. Jadi kita itu kan kadang akan semangat melakukan sesuatu kalau dilihat oleh orang yang kita harapkan untuk melihat kita. Nah, dalam beribadah kan kita berharap untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirkan seolah-olah Allah melihat kamu beribadah. Ketika sholat, hadirkan seolah-olah Allah melihat kita sedang sholat. Seolah-olah Allah ada di depan kita, melihat, menyaksikan kita sedang sholat. Jika kamu tidak melihatnya,
kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakinlah, berimanlah bahwa Allah pasti akan melihatmu. Nah, itu tips agar kita bisa khusyuk dalam beribadah. Yang berikutnya adalah Ar-Razzaq atau Allah Maha memberikan rezeki. Ini yang terakhir. Mari kita baca ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini melainkan yang sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui tempat berdiam, tempat tinggal makhluk itu. Maka rezeki apa yang paling cocok untuk dia, Allah sudah tahu. Dan tempat penyimpanannya pun Allah tahu. Di mana kita menyimpan rezeki kita, untuk apa kita gunakan rezeki kita, untuk apa kita gunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu itu. Dan semuanya tertulis dalam kitabnya yang nyata, yaitu Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz, kitab yang berisi catatan segala kehidupan, catatan segala peristiwa, takdir manusia. Dari pertama alam semesta diciptakan sampai nanti hari akhir, itu semua sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Maka jangan pernah khawatir kita akan kekurangan. Tidak ada, ya. Tidak ada istilah miskin, tidak ada istilah kurang. Yang ada adalah cukup dan kaya. Ya. Cukup berarti kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cukup itu berarti mau kita gunakan untuk ini ada, mau kita gunakan untuk itu ada. Walaupun tidak lebih, tetapi ada. Tetapi kita punya. Itulah cukup. Maka tidak ada istilah kekurangan, tidak ada istilah miskin. Tetapi yang ada adalah cukup. Maka jangan khawatir kita akan kekurangan, karena Allah yang menjamin rezeki kita. Bagaimana contoh perilakunya orang yang beriman kepada sifat Ar-Razzaq ini? Selalu bersemangat dalam bekerja. Ya, karena kita harus yakin bahwa hari ini ada jatah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau tidak kita jemput dengan cara bekerja, ya tidak akan sampai rezeki itu. Ya, setiap hari Allah selalu memberikan jatah rezeki kepada kita. Maka harus kita jemput dengan cara bekerja. Dan ingat, rezeki bukan hanya uang. Rezeki bisa berupa ilmu yang bermanfaat, bisa berupa teman yang baik, bisa berupa kemudahan atas pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan udara, tempat tinggal, nafas kita, kehidupan yang Allah berikan kepada kita hari ini, itu juga merupakan bagian dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Fokus saja pada proses, tidak perlu kita memikirkan hasil akhirnya. Kenapa? Karena tugas manusia di muka bumi ini adalah berproses, bekerja. Masalah nanti hasilnya seperti apa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita campuri urusannya Allah. Jangan kita ikut campur pada wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah belajar. Masalah pintar atau tidaknya nanti kita, itu urusan Allah. Tugas kita adalah bekerja. Dapat uang atau tidak, itu urusannya Allah. Kita tidak perlu ikut campur pada urusan Allah. Yang penting fokus saja pada proses yang kita lakukan. Masalah hasil akhirnya bagaimana, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Apa hikmahnya apabila kita beriman kepada sifat Ar-Razzaq ini? Kita akan selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Meskipun sekecil apapun nikmat itu, harus tetap kita syukuri. Tidak pernah merasa takut kekurangan. Ya, karena kita percaya bahwa Allah pasti akan mencukupkan kita. Dan kita tidak akan pernah khawatir apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi keinginan kita tidak tercapai. Kenapa? Karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Apabila keinginan kita tidak tercapai, kita menginginkan A, tetapi Allah mengabulkan B, maka yang B itulah yang terbaik buat kita. Karena boleh jadi kita menginginkan sesuatu, tetapi itu tidak baik buat kita. Dan bisa jadi kita membenci sesuatu, tetapi justru itulah yang terbaik buat kita. Dan Allah Maha tahu mana yang terbaik buat hambanya. Karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Umar bin Khattab mengatakan,
apa yang melewatkanmu, yang tidak ditakdirkan Allah untukmu, tidak akan pernah menjadi milikmu. Dan sebaliknya, apa yang memang menjadi milikmu, yang sudah Allah takdirkan untukmu, pasti tidak akan pernah melewatkanmu. Jangan lupa untuk bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kamu punya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, jangan lupa bersyukur, tingkatkan kualitas ibadah, dan jangan pernah khawatir akan hidup yang kita jalani, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengar doa-doa kita. Allah melihat kita, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.